Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Armageddon. Menceritakan sebuah asteroid raksasa seukuran Texas yang akan menghantam bumi serta mengancam kepunahan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain di filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan bumi dari luar angkasa dan menampilkan bagaimana di zaman dinosaurus dulu ada sebuah asteroid yang cukup besar yang menghantam bumi dan menyebabkan kepunahan. 65 juta tahun kemudian, NASA sedang menugaskan seorang astronot untuk memperbaiki satelit ketika ada ratusan asteroid yang akan mengarah ke bumi. Asteroid itu pun menghancurkan pesawat luar angkasa tersebut. Sedangkan di bumi, NASA belum mengetahui apa yang terjadi di luar angkasa. Mereka mengira bahwa itu adalah serangan misil. Sejumlah tentara angkatan udara pun diminta untuk bersiap-siap menghadapi serangan. Di tempat lain, seseorang bernama Cole yang merupakan ahli astronomi melihat bahwa benda yang mengarah ke bumi adalah asteroid yang terbakar. Masyarakat segera dievakuasi. Seorang pria menaiki sepeda dan pergi ke pusat kota. Di kota, dia melihat berita tentang meledaknya kapal di luar angkasa. Dan berita itu ditayangkan di seluruh saluran televisi. Anjing pria itu yang bernama Lilo pergi ke tempat seorang pria gemuk yang menjual mainan dinosaurus. Mereka berdebat. Tak lama, tiba-tiba sebuah asteroid menghantam tepat ke arah pria gemuk itu. Asteroid-asteroid lainnya pun mulai berjatuhan. Suasana kota menjadi sangat kacau. Warga sekitar menjadi panik. Gedung-gedung hancur dan runtuh. Korban jiwa tak terhitung saat itu. Separuh kota telah porak-poranda terbakar oleh meteor. Cole yang menghubungi NASA kini bekerja sama untuk meneliti meteor itu. Dari foto yang didapatkan, meteor yang akan mengancam bumi jauh lebih besar, seukuran wilayah Texas. Jika meteor raksasa itu menghantam daratan, maka yang terjadi adalah kepunahan total. Sialnya lagi, mereka hanya punya waktu 18 hari sebelum meteor itu menghantam bumi. Jauh di lautan lepas, Harry sedang bermain golf di atas kapal pengembor minyak. Dia memukul bola hingga mencapai kapal milik perintis, sebuah organisasi lingkungan yang sedang menolak pengeboran minyak di laut. Dan Chip pagi itu melaporkan pengeboran semula yang mengalami kesalahan. Harry marah pada Izzy dan pergi menemuinya untuk menegur perbuatannya. Namun Harry semakin marah ketika mengetahui bahwa putrinya bernama Grace sedang tidur bersama Izzy. Harry pun mengambil senapan dan dia terus menembaki Izzy. Harry berhenti menembak ketika sebuah helikopter datang ke tempat mereka. NASA masih sibuk mencari cara untuk menghentikan meteor yang akan memusnahkan kehidupan di bumi. Keputusan yang disepakati oleh para petinggi adalah dengan cara mengebor meteor itu dan meledakkannya dari dalam. Mereka pun akan mencari pengebor terbaik di dunia untuk melakukannya. Jenderal Munaweri, Komandan Angkatan Udara Pasifik, menemui Harry di kilang minyak. Dia menyampaikan perintah langsung dari presiden untuk membawa Harry. Meskipun bingung, Harry tetap mengikuti perintah dan membawa Grace ikut bersamanya. Mereka dibawa ke kantor NASA di Texas, lalu menemui Dan Ruman, Direktur Eksekutif NASA. Ruman memberitahu tentang masalah asteroid yang mengancam makhluk di bumi. Hal itu membuat Grace menjadi takut dan sedih. Kini, Harry tahu tugasnya datang ke NASA, yaitu untuk melatih para astronot untuk mengebor lubang di meteor agar bom bisa terpasang. Kemudian dia melihat mesin pengebor yang dibuat dari desainnya sendiri. Kesalahan pemasangan dan ketidakyakinan Harry bahwa tim awal tidak akan berhasil. Dia kemudian mengatakan pada Ruman bahwa akan ikut keluar angkasa bersama para rekannya untuk memulai pengeboran. Harry langsung menghubungi beberapa rekannya, terutama Izzy. Mereka sepakat untuk ikut, dengan beberapa persyaratan konyol yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena keterbatasan waktu dan juga orang yang berpengalaman, Durman pun menyetujuinya. Mereka terlihat semangat, dan tak ada ketakutan terlihat di wajah mereka. Meski tes yang mereka lakukan gagal, dan sebenarnya tidak layak untuk berangkat keluar angkasa. Namun, mereka tetap diberi izin untuk melakukannya. 2 pesawat sudah disiapkan untuk 2 tim yang akan diberangkatkan.
Wilsat memberikan arahan dan menunjukkan mereka X7-in-1, pesawat luar angkasa yang akan mereka pakai untuk mencapai asteroid. Beberapa peralatan dan penyesuaian pun dilakukan. Mereka dilatih untuk terbiasa menghadapi tekanan udara, menaiki pesawat dengan kecepatan tinggi, dan memahami gravitasi di luar angkasa. Lalu, beberapa informasi mengenai meteor diberikan oleh Durman, dan penjelasan misi itu tidak akan berjalan mudah. Meteor itu adalah benda asing yang sulit diprediksi. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Harry kembali memiliki masalah dengan Izzy, yang masih mendekati Grace. Harry tidak menyetujui hubungan mereka. Namun, teman-temannya berkata pada Harry bahwa putrinya sudah dewasa dan berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Harry tidak mau mendengarkan nasihat itu. Hubungannya dengan Izzy menjadi semakin sengit, terlebih setelah Izzy melakukan kesalahan dalam simulasi dan membuat Harry semakin marah. Beberapa saat setelah simulasi itu selesai, Harry meminta kepada Durman untuk membiarkan dia dan teman-temannya bersantai bersama keluarga sebelum berangkat. Harry berpikir bahwa itu bisa saja menjadi hari terakhir mereka di bumi. Permintaan itu dikabulkan. Mereka pulang dan bersenang-senang. Namun, mereka membuat keributan di bar dan tertangkap polisi. Di kantor pusat NASA berita buruk datang. Serpian meteor datang lebih cepat, dengan kecepatan 3030 km per jam. Salah satunya menghantam Shanghai dan menghancurkan kota di sana. Sebanyak 50.000 jiwa mati. Dan berita tentang meteor telah tersebar luas. Kepanikan massal dimulai, banyak orang yang menunggu informasi yang valid dari NASA. Tim Harry sudah siap untuk diberangkatkan dari Florida. 12 jam sebelum peluncuran, Harry menemui Grace untuk berbicara. Grace meminta ayahnya untuk berjanji agar pulang kembali ke bumi dengan keadaan selamat. Begitu juga dengan Izzy. Harry dan tim mulai menggunakan seragam astronot, dan mereka keluar dari pusat penelitian NASA dengan disambut oleh banyak orang yang datang untuk melihat mereka. Seiring dengan perjalanan, Presiden Amerika pun berpidato dengan usaha mereka untuk menghentikan meteor yang akan memusnahkan kehidupan di bumi. Berita tentang keberangkatan mereka pun disiarkan ke seluruh dunia. Roket lepas landas menuju angkasa. Goncangan dan manuver dilalui dengan baik. Kini kapal menuju stasiun luar angkasa Rusia untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Seorang pria bernama Lev Andropov-Monov yang sudah berada di sana selama 18 bulan sendirian bertingkah agak aneh. Tetapi tim berhasil merapatkan kapal dengan baik ke stasiun. Mereka bertemu dengan Liv yang kemudian mengarahkan Izzy untuk mengawasi mesin transfusi bahan bakar agar tidak melewati batas. Mereka meninggalkan Izzy ketika transfusi dimulai. Beberapa detik kemudian, mesin telah melewati batasnya. Dan itu membuat Izzy menjadi semakin panik. Dia terus memanggil Liv dan teman-temannya, tetapi tak ada yang bisa mendengar. Kebocoran terjadi di tangki bahan bakar. Liv ikut panik ketika melihat Izzy memanggil-manggil lewat kamera. Dia segera meminta yang lain untuk kembali ke pesawat. Izzy berhasil diselamatkan oleh Liv. Namun teman-teman lainnya pergi karena mereka pikir bahwa Izzy sudah mati terbakar. Liv membawa Izzy menggunakan jalan lain. Mereka berusaha mencapai pintu pesawat dan berpacu dengan ledakan yang berjarak sangat dekat dengan mereka. Di tengah kepanikan, akhirnya Izzy dan Liv berhasil menyelamatkan diri tepat waktu. Pesawat memisahkan diri dari stasiun yang meledak dan mulai menjauh. Misi mereka pun dilanjutkan. 17 jam tersisa, kini pesawat terus berputar di bulan dan mendekati meteor. Manuver mereka terlalu cepat dan menyebabkan guncangan yang dahsyat, tetapi mereka berhasil melaluinya dengan baik. Kini target mereka terlihat. Bongkahan-bongkahan yang terlalu banyak sehingga sedikit menghambat gerakan. Meskipun mereka sudah berhati-hati, tetapi salah satu bongkahan mengenai pesawat Freedom dan menyebabkan pesawat jatuh. Kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Beberapa dari mereka menyelamatkan diri ke dalam rek kargo. Namun sebelum Freedom jatuh, pesawat Independent pun sudah lebih dulu hancur. Kini mereka hanya bisa mengharapkan pesawat Freedom yang sedang mendarat secara tidak mulus dan keluar dari jalur.
Sambungan komunikasi mereka pun terputus dari Capcom. Orang-orang di bumi berpikir bahwa tak ada yang selamat. Grace dengan mata berkaca-kaca menunggu kabar dari mereka. Dia menangis, berharap ayah dan tunangannya selamat. Di luar angkasa, Kotler yang cukup ahli dalam geologi dan fisika menyatakan bahwa mereka mendarat di tempat yang salah. Akan sulit melakukan pengeboran di tempat itu, karena yang ada adalah lempengan besi yang tebal di bawah mereka. Sementara itu di runtuhan pesawat Independent, ternyata Izzy, Liv, dan Brief selamat. Harry dan timnya yang tersisa memulai tugas mereka untuk mengebor medan meteor. Sayangnya, medan itu terlalu tebal dan sulit untuk ditembus. Bahkan mata bor yang mereka gunakan pun rusak. Padahal ini baru permukaan meteor saja. Izzy, Liv, dan Brief memutuskan untuk menaiki Armadillo untuk mencari tim yang lain. Radio di Freedom sudah terhubung kembali ke Humbusta. Armadillo yang digunakan Mac rusak. Mereka mulai kehabisan cara untuk melakukan pengeboran. Di bumi, pihak NASA dan Angkatan Udara melihat pergerakan lain di meteor. Izzy membawa Armadillo untuk mencari keberadaan Harry, yang saat itu sedang sibuk mengganti mesin mata bor. Mereka baru berhasil menggali kedalaman 57 kaki, sedangkan yang mereka butuhkan sedalam 800 kaki. Itu membuat Billy menjadi panik. Dia pun mengatakan hal itu pada Durman lewat radio. Harry dan Billy beradu argumen di sana, membuat Durman semakin cemas. Waktu yang tersisa adalah 5 menit sebelum meteor masuk ke bumi. Presiden diminta untuk membuat keputusan penting, yaitu meledakkan nuklir yang dibawa oleh Harry saat itu juga. Durman berusaha meyakinkan Presiden untuk tidak melakukannya, tapi Presiden tetap tidak berubah pikiran. Bom akan tetap diledakkan. Grace yang mendengar kabar buruk itu berteriak histeris, karena tahu bahwa ayahnya masih hidup di sana. Harry berusaha sekeras mungkin agar pengeboran berhasil. Tetapi ketika dia ingin memindahkan mesin, Sig melihat jam nuklir sudah aktif. Willy mengatakan bahwa protokol kedua sudah dilaksanakan. Mereka harus mengeluarkan bom dari pesawat dan meninggalkan meteor itu. Harry dan Sig meminta Willy untuk menghentikan bomnya. Di saat yang bersamaan, Durman pun sedang berusaha agar bom bisa dihentikan dari bumi. Usaha Durman pun berhasil. Kini Harry punya waktu beberapa menit sebelum bomnya diaktifkan kembali. Di pesawat terjadi perkelahian. Harry berusaha meyakinkan Willy agar mereka membuat keputusan sendiri. Terlepas dari apa yang diinginkan oleh Presiden, bom kembali diaktifkan saat itu. Setelah Harry bersumpah akan berhasil mengebor kedalaman 800 kaki, Willy pun sepakat untuk membantunya. Bom dihentikan mereka di detik-detik terakhir. Harry mengabarkan keadaan dan tindakan mereka pada Durman, lalu melanjutkan pengeboran. Di sisi lain meteor, Izzy, Brief, dan Liv masih mencari jalan untuk menemui Harry. Harry dan tim sudah mencapai kedalaman 158 kaki. Masih ada 700 kaki lagi sebelum mereka mencapai 800. Izzy memiliki ide untuk melompati jurang dengan cara melompat dan memanfaatkan gravitasi untuk menerbangkan Armadillo. Walaupun mereka mengambil resiko dengan mempertaruhkan nyawa mereka, ternyata ide Izzy berhasil. Armadillo terbang sesaat. Mereka senang dengan keberhasilan mereka. Namun, tiba-tiba mesin pendorong mati. Mereka terlempar jauh dari asteroid. Liv berusaha memperbaiki mesin, tetapi serpian-serpian asteroid itu menghambatnya. Hampir terjadi kecelakaan yang menewaskan mereka. Liv yang berhasil membuat mesin menyala, akhirnya membantu Izzy mendarat, dan akhirnya mereka pun selamat. Di sisi lain, Harry baru saja menghentikan aksi gila temannya, yang mengalami halusinasi ketika meteor menyemburkan gas panas. Armadillo terhempas dan meledak bersama Meg di dalamnya. Mereka kehilangan teman sekaligus Armadillo yang akan menyelamatkan mereka. Harry berpikir bahwa bumi tak akan bisa mereka selamatkan. Semua orang di bumi telah mendapatkan kabar, bersiap untuk akhir dunia. Salah satunya, meteor telah menghantam Paris. NASA sudah putus asa dan menyerahkan semua kendali ke tim C, yang akan meledakkan bom nuklir sebelum meteor itu sampai di bumi. Di tengah putus asaan Harry, Izzy datang dengan Armadillo-nya tepat waktu. Mereka pun mengebor kembali. Mereka hampir mencapai kedalaman 800 kaki. Ketika gas metan kembali menyembur, Izzy keras kepala untuk melanjutkan pengeboran. Mereka terlihat berhasil. Kini mereka memasukkan bor ke dalam lubang. Beberapa bagian asteroid hancur dan berterbangan menyerang mereka.
Mereka kembali kehilangan teman dan juga kehilangan pemicu bom. Harus ada seseorang yang tinggal dan meledakannya. Mereka pun melakukan pengundian. Hingga kemudian Izzy terpilih untuk melakukannya. Harry tidak sanggup melihat Izzy yang harus melakukan itu. Dia mengorbankan dirinya agar Izzy kembali ke bumi dan menikahi Grace. Kemudian Harry melakukan pembicaraan terakhir dengan putrinya. Pesawat kemudian berangkat menjauh meninggalkan asteroid, sementara Harry akan meledakan bomnya. Meteor berhasil diledakkan. Semua orang bersorak bahagia karena akhirnya bumi selamat. Tim Freedom berhasil mendarat dengan aman di bandara. Banyak orang yang menyambut kepulangan mereka. Kemudian film berakhir dengan menampilkan pernikahan Grace dan Izzy. Nah, menurut kamu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film kali ini. Terima kasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!